Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi Allah. Kita bertemu lagi di edisi Riak Sabda dari Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia, Pontianak. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini mengundang kita untuk memahami dan menjalankan kuasa jabatan sebagai pelayan. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan derita hamba Allah untuk membenarkan orang banyak. Ia membiarkan dirinya seolah bersalah, dan karena pengorbanan dan deritanya, kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia terlaksana. Teks ini juga membantu kita untuk memahami Injil hari ini ketika Yesus dihadapkan dengan permintaan ibu dari anak-anak Zebedeus atas kedua putranya untuk ada di samping kiri kanan Tuhan ketika dia datang sebagai raja. Maka saudara-saudari terkasih, hal penting yang kita renungkan dalam Injil hari ini adalah soal kuasa, soal otoritas sebagai pelayan. Dalam diri setiap kita pasti ada keinginan untuk diakui, untuk dihargai dan dihormati, terutama ketika kita telah melakukan karya berharga dan sukses. Semua ini normal dan sah-sah saja. Bahkan semua itu bisa meningkatkan harga diri dan mendorong kita terus melakukan yang terbaik dalam hidup selanjutnya. Demikian juga setiap kita ada keinginan untuk menggenggam kuasa. Sadar atau tidak, kita sedang menjalankan kuasa sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai guru, katekis, imam, seksi ini dan seksi itu dalam organisasi tertentu. Dan kita juga mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan semua yang terjadi atas kita. Namun, mari kita lihat, ternyata alasan berkuasa dan menjalankannya berbeda seorang dengan yang lain. Yang pertama, beberapa orang ingin punya kuasa, ingin punya jabatan, karena itu membuat dirinya diakui sebagai orang penting di mata orang lain. Maka ada sebutan bos dan anak buah, atau asisten, bawahan, bahkan ada sebutan pesuruh. Yang kedua, ada juga orang yang ingin menjadi besar, berkuasa karena gengsi, seolah jabatan membuat mereka lebih mulia dan bermartabat. Orang yang demikian menjadi orang yang ambisius, tidak pernah puas, dan orang lain diperalat karena yang penting bagi dia adalah posisi saya di atas, on the top. Yang ketiga, ada juga yang mencari kuasa, otoritas, atau pekerjaan yang diharapkan demi keuntungan material, demi uang. Kuasa atau jabatan dilihat secara ekonomis. Dalam cara-cara ini, kuasa atau otoritas dipandang terutama sebagai kesempatan untuk mempromosikan kehormatan dan kemuliaan diri seseorang. Dan kita tahu bahwa konsep otoritas atau berkuasa yang demikian berciri egois. Dan ternyata seperti inilah yang terjadi
dengan dua bersaudara dalam Injil ketika ibunya tampil untuk meminta supaya anaknya diberi kuasa oleh Yesus untuk duduk di sampingnya. Saudara-saudari yang terkasih, bagi Yesus, kuasa atau otoritas pertama-tama adalah kesempatan untuk melayani dan mempromosikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Di dalamnya tidak ada kepentingan dan pemuliaan diri. Yesus menerima kita, para murid-Nya, supaya kita tidak berperilaku seperti para penguasa dunia. Mereka ingin berkuasa, mereka ingin dihormati, tapi mereka tidak pernah mau melayani. Yesus sama sekali tidak mengutuk otoritas atau kuasa atau keinginan untuk mempunyai jabatan. Namun, Ia mengoreksi cara kita menjadi pemimpin, cara kita melayani. Bagi Yesus, pemimpin yang sejati adalah orang yang mau mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan apa saja demi kebahagiaan orang lain. Itulah yang Dia lakukan. Karena demi keselamatan kita, Yesus mengorbankan segalanya. Jangan sampai ketika kita berkuasa, kita ingin agar orang mengalami dalam tanda kutip efek dari kekuasaan kita. Jangan sampai kita berpikir seolah-olah kita memiliki hak untuk memerintah orang lain. Ingat dan bijaklah, jika orang mematuhi kita secara lahiriah, itu tidak berarti mereka senang dengan kita. Bisa saja dalam hati orang tertentu mereka tidak suka dengan cara kita. Dengan mengatakan ini, tidak berarti bahwa menjadi pemimpin yang baik, kita harus selalu lembut dengan mereka di bawah kewenangan kita. Bukan. Tapi ini soal cara kita menjalankan kuasa, otoritas. Jangan sampai kita menjadi beban bagi orang lain yang justru ada bersama kita, meminta kita untuk membantu mereka sehingga aspirasi mereka terpenuhi. Dan kalau kita berkuasa, ingat kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa, dan karena kuasanya segala sesuatu menjadi hidup. Jangan sampai karena kita berkuasa, karena kita memiliki otoritas, kita justru hadir dan menebarkan aroma kematian di sekitar kita. Kuncinya hanya satu, ketika kita berkuasa, kitalah yang berkorban, kitalah yang melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.